Hai, welcome to my channel Healthy Tips Sehat. Channel yang men-sharingkan tips-tips seputar kesehatan, terutama berdasarkan teori pengobatan Tiongkok yang aman dan murah, serta mudah untuk dilakukan sendiri. Apakah kaki Anda pernah kram saat tidur pada malam hari? Semoga sih tidak pernah ya. Saya mendoakan Anda semua selalu sehat dan happy. Tapi bagi teman dan keluarga yang pernah atau sering mengalami kram, coba tips sehat ini dengan memijat punggung Anda dan beberapa akupoin di kaki. Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya. Sebelumnya, silakan subscribe serta nyalakan loncengnya. Mengapa kaki bisa kram? Ada banyak sebabnya. Bisa karena otot terlalu capek, seperti penjaga toko atau pekerjaan lain yang mengharuskan berdiri terlalu lama. Orang yang berolahraga naik gunung, sepeda, berenang, maraton, atau triathlon. Yang kedua, karena dehidrasi dan elektrolit dalam tubuh tidak seimbang. Karena itu, orang yang berkeringat banyak, misalkan berolahraga, maka air minumnya perlu ditambahi garam untuk menambah elektrolit dalam tubuh. Karena saat berkeringat, cairan tubuh keluar, maka elektrolit seperti ion kalsium, magnesium, kalium, dan ion lain pun ikut keluar. Kram bisa terjadi saat dingin, misalnya berenang di air yang dalam dan dingin. Pada orang tua dan ibu hamil, kram bisa terjadi karena keropos tulang dan kadar kalsium dalam darah yang rendah. Yang sering kita alami adalah saat tidur kaki kram. Hal ini bisa terjadi karena peredaran darah yang tidak lancar. Tidur pada satu posisi dalam waktu yang lama dan menekan bagian tubuh tertentu menyebabkan peredaran darah di tempat itu tidak lancar. Pembuangan racun tidak lancar dan racun tinggal dalam otot. Nah, kalau dari kacamata pengobatan Tiongkok, bagaimana penjelasan tentang kram ini? Pengobatan Tiongkok mengatakan hati memelihara otot. Peredaran darah harus lancar agar darah dapat memberi nutrisi bagi otot. Jadi, bagaimana mengatasi kram? Yang sering dilakukan orang jika terjadi kram pada kaki adalah segera menarik telapak kaki ke arah badan. Ada juga yang mengangkat tangan yang berlawanan sisi dengan kaki yang kram. Misalkan kaki kanan yang kram, maka tangan kiri diangkat lurus ke atas, atau sebaliknya, kaki kiri kram, maka tangan kanan diangkat. Ada satu cara yang efektif mengatasi kram saat tidur pada malam hari. Caranya adalah misalkan kaki kiri Anda kram, miringkan badan Anda ke kanan. Kepalkan tangan kiri, letakkan di belakang punggung bagian atas. Lalu kembalikan badan Anda, gerak-gerakkan punggung Anda untuk memijat punggung atas Anda. Mengapa cara ini efektif? Kram seringnya terjadi di betis yang terletak pada jalur meridian kandung kemih. Titik-titik akupoin dalam jalur meridian kandung kemih menerus dari wajah ke kepala, punggung, menyambung ke kaki. Maka ketika kram pada kaki, Anda bisa mengatasinya dengan memijat punggung Anda. Nah, sekarang bagaimana mencegah agar kram tidak terulang lagi? Yang pertama, perlu untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan mineral lain. Kita tahu jika banyak berkeringat dan dehidrasi, tubuh akan kehilangan banyak elektrolit penting. Yang kedua, sebelum olahraga, lakukan pemanasan dulu. Setelah olahraga, juga tetap menjaga agar tubuh tetap hangat, jangan langsung terkena angin. Yang ketiga, saat tidur, kaki, kepala jangan terkena angin secara langsung. Yang keempat, pencegahan yang terbaik adalah melakukan olahraga secara teratur agar peredaran darah lancar dan melakukan latihan-latihan peregangan agar otot tetap panjang. Otot yang memanjang dapat mengurangi risiko kram. Ada banyak contoh latihan peregangan. Anda bisa berbaring, lalu angkat satu kaki untuk menarik otot paha belakang. Jika sulit, bisa memakai strap atau handuk untuk menahan kaki dan menariknya ke arah badan hingga Anda merasa ada tarikan di paha belakang. Saat mengangkat kaki, sebaiknya otot perut dikencangkan agar pinggang Anda tidak menahan beban akibat mengangkat kaki. Anda bisa menambah tantangan latihan ini dengan menarik telapak kaki ke arah badan hingga terasa tarikan di betis juga.
Latihan peregangan lain misalnya adalah gerakan cium lutut seperti ini. Jika sulit dilakukan sambil berdiri, Anda dapat melakukan latihan ini dengan kursi. Kaki yang satu lurus menapak di lantai, kaki yang lain letakkan di kursi. Kunci otot perut, luruskan punggung. Tarik telapak kaki ke arah badan untuk menarik otot paha belakang dan betis. Atau telapak kaki poin untuk menarik otot kaki bagian depan. Duduk bersimpuh baik untuk memanjangkan otot kaki depan. Kram tidak hanya terjadi di betis, tapi bisa juga di jari tangan, jari kaki, paha bagian belakang maupun depan. Sehari-hari Anda dapat merilekskan otot jari kaki dengan cara ini. Masukkan jari-jari tangan Anda pada sela-sela jari kaki. Putar jari kaki untuk merilekskan otot jari kaki yang akan berpengaruh ke betis, sambil menekan area kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid letaknya di sini. Kelenjar paratiroid ini berfungsi antara lain mengatur penyerapan kalsium dari makanan pada saluran pencernaan, meningkatkan kadar magnesium dalam darah, dan pada masa pandemi COVID-19 ini bisa sering-sering melakukan pemijatan ini karena dapat merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, dan vitamin D bermanfaat bagi sistem imunitas tubuh. Last but not least, Anda bisa memijat beberapa akupoin untuk mencegah kram. Ada 2 akupoin. Yang pertama adalah Cheng Shan Xue yang terletak di tengah-tengah betis pada perbatasan lengkungan betis. Yang kedua adalah Wei Zhong Xue, terletak di tengah-tengah lipatan lutut belakang. Kedua akupoin ini terletak pada jalur meridian yang sama, yaitu meridian kandung kemih. Selain menekan dan memijat Cheng Shan Xue dan Wei Zhong Xue, sehari-hari dapat mengompres 2 titik ini dengan handuk hangat atau panas. Nah, itu tadi beberapa tips untuk mengatasi dan mencegah kram. Anda bisa menekan akupoin Cheng Shan Xue dan Wei Zhong Xue untuk memperlancar darah dan aliran qi di meridian kandung kemih, memijat kelenjar paratiroid. Saat terjadi kram, coba pijat punggung bagian atas. Lakukan olahraga secara teratur dan perhatikan juga asupan gizi yang baik. Untuk penjelasan tentang makanan dan herbal dari pengobatan Tiongkok yang dapat membantu mencegah kram akan dibahas pada video berikutnya. Selamat mencoba tips sehat tadi, semoga bermanfaat. Dan silakan share tips sehat ini bagi teman atau saudara Anda yang sering mengalami kram. Sampai jumpa di tips sehat lain di channel Healthy Tips Sehat. Thank you. Bye-bye.